Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NPM 03 2018 1075 27. Sini saya akan menjelaskan mengenai materi distribusi sistem tenaga listrik. Jadi yang pertama mengenai sistem penyaluran tenaga listrik. Sistem penyaluran tenaga listrik itu melalui beberapa proses, yaitu dari pembangkit listrik, penghasil energi listrik disalurkan ke jaringan transmisi (SUTET) langsung ke gardu induk. Dari gardu induk tegangan tenaga listrik disalurkan ke jaringan distribusi primer melalui gardu distribusi langsung ke jaringan distribusi sekunder. Lalu tegangan listrik dialirkan ke konsumen seperti gambar yang telah saya tampilkan. Yang kedua yaitu mengenai pengertian distribusi sistem tenaga. Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik dan berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar ke konsumen. Yang ketiga yaitu mengenai struktur jaringan distribusi sistem tenaga, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu gardu induk. Jika sistem pendistribusian tenaga listrik dilakukan secara langsung, maka bagian pertama dari sistem pendistribusian tenaga listrik adalah pusat pembangkit tenaga listrik. Yang kedua yaitu mengenai jaringan distribusi primer. Jaringan distribusi ini merupakan awal dari penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit tegangan listrik ke konsumen jika dilakukan pendistribusian secara langsung. Yang kedua yaitu mengenai gardu pembagi, yaitu menghubungkan jaringan ke konsumen untuk membagikan tenaga listrik pada beban baik konsumen tegangan menengah maupun konsumen tegangan rendah. Yang terakhir yaitu jaringan distribusi sekunder, yaitu jaringan distribusi ini itu merupakan jaringan tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan konsumen. Yang selanjutnya yaitu konfigurasi jaringan distribusi sistem tenaga, yaitu ada 4. Yang pertama sistem radial, yaitu merupakan jaringan distribusi primer yang sederhana dan murah biaya investasinya. Yang kedua yaitu sistem loop, yaitu merupakan jaringan distribusi primer gabungan dari 2 tipe jaringan radial, di mana ujung kedua jaringan dipasang PMT atau pemutus tenaga. Yang ketiga yaitu spindal, yaitu gabungan dari struktur radial yang ujung-ujungnya dapat disatukan pada gardu hubung terdapat penyulang ekspres. Yang terakhir yaitu sistem mesh, yaitu dibentuk dari beberapa gardu induk yang saling dihubungkan sehingga daya beban disuplai oleh lebih dari satu gardu induk. Yang selanjutnya mengenai pembebanan distribusi sistem tenaga, itu ada 2, beban linear dan beban non-linear. Beban linear itu sendiri yaitu beban yang memberikan bentuk keluaran linear sama dengan beban masukan. Artinya daya yang mengalir sebanding dengan impedensi dan perubahan tegangan. Beban linear terdiri dari 3 macam beban, yaitu beban resesif, induktif, dan kapasitif. Yang pertama yaitu beban resesif, yaitu dilambangkan dengan R. Beban yang terdiri dari komponen tahanan yang memiliki satuan ohm. Yang kedua yaitu induktif, dilambangkan L, adalah beban terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada suatu inti seperti koil, transformator. Yang ketiga yaitu beban kapasitif. Beban kapasitif yaitu beban yang memiliki kemampuan kapasitansi atau kemampuan untuk menyimpan energi yang berasal dari pengisi elektrik pada suatu rangkaian. Komponen ini dapat menyebabkan arus leading. Sedangkan yang tadi beban induktif itu bersifat lagging. Untuk rumusnya dapat kita lihat bersama dalam slide yang saya tampilkan. Ada 3 gambar dari 3 beban tersebut, yaitu dapat kita lihat di sini. Dan yang kedua yaitu beban non-linear. Beban non-linear yaitu beban yang keluarannya tidak sebanding dengan tegangan masukan, sehingga arus balik melalui kawat netral tidak sama dengan 0. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.